Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, siang malam mendatang, dengan tiada terasa saat ini kita sudah berada di akhir tahun 1444 Hijriah. Maka dengan beradanya kita di akhir tahun ini, artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Maka dalam kesempatan ini tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu dan kenikmatan serta karunia yang lainnya, sehingga alhamdulillah kita masih duduk bersimpuh, masih bisa bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh. Yang harapan kita, mari kita jadikan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik. Karena kita tidak tahu apakah di Jumat yang akan datang kita masih ada atau kita telah dipanggil dalam arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang berharga bagi kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga sampai kepada umatnya di akhir zaman. Lewat khutbah yang singkat ini, tentunya khatib selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu imtithalul ma'murati wa istinabul manhiyat. Mari kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mari kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa, melainkan yaitu bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertafakur dengan adanya siang dan malam, pergantian ini seharusnya menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semua. Bahkan setiap hari, mungkin setiap detik, bahkan mungkin setiap bulan kita sering menyaksikan bahwa di antara kita satu persatu mungkin meninggalkan kita semua. Baik orang tua kita, saudara kita, mungkin tetangga kita.
Itulah yang namanya kehidupan, ada siang, ada malam, ada sehat, juga ada sakit. Dan juga terutama ada kehidupan dan ada kematian. Kalau itu adalah merupakan salah satu ayat yang selalu kita renungkan, maka kita akan berpikir bahwa kita itu tidak akan lama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaik-baiknya manusia, orang yang cerdas menurut pandangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukan hanya yang pandai dalam ilmu pengetahuan, mereka bukan hanya pandai dalam berbisnis, bahkan bukan mereka yang memiliki titel yang panjang, dokter, profesor dan sebagainya, bukan itu dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi orang yang cerdas, orang yang pandai menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan kematian, itu menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mulia bukan orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bukan memiliki uang yang banyak, dan bukan orang yang memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah. Akan tetapi tiada lain adalah hanya orang yang memiliki tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dalam kehidupan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua, nikmatan makbul. Ada dua nikmat yang kadang-kadang kita melalaikannya. Yang diantaranya nikmat kesempatan, kemudian nikmat umur yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Seolah-olah kita itu merasa bahwa usia ini akan panjang. Kita merasa bahwa ketika ada orang yang meninggal, kita hanya bisa bertanya berapa umurnya. Apakah meninggal itu dengan umur? Hanya waktunya yang telah datang. Kemudian sakit apa? Apakah meninggal itu karena sakit? Bukan. Justru meninggal atau kematian adalah tiada lain karena ajal kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dalam kehidupan ini kita sebagai manusia kadang-kadang suka terlena dan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, di akhir tahun 1445 Hijriah ini, sudahkah kita merenung? Sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, persiapan apa yang telah kita persiapkan, yang telah kita akan bawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kebutuhan rumah tangga kadang-kadang itu yang menjadi tuntutan bagi kita nomor satu. Akan tetapi kenapa persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang itu kadang-kadang kita lupakan? Kebutuhan rumah tangga, hutang piutang di dunia ini mungkin kita bisa mencari dan bisa kita ganti. Akan tetapi ketika kita pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan kembali. Kita tidak akan bisa pinjam kepada orang lain. Akan tetapi kenapa kita lalai di dalam suatu hidup ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal di antara karunia yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah umur, waktu yang seharusnya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering mendengar dari beberapa ustaz bahkan penceramah bahwa pada hari kiamat kita tidak akan melangkah sebelum kita akan ditanya tentang bagaimana umur kita, digunakan untuk apa umur kita. Itu yang seharusnya menjadi renungan bagi kita semua. Sehingga orang yang bijak menyatakan bahwa al-waktu adalah sesuai, waktu adalah berharga. Kalau waktu kita ini biarkan begitu saja, kita hanya bersenang-senang di dunia, maka kita akan menyesal seperti pedang yang akan mungkin menusuk kepada diri kita sendiri.
Kemarin kita rame-rame yaitu dengan menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi atau kambing. Sapi dan kambing ketika disembelih itu mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya dimanapun juga seperti apa. Tapi kita saat ini kita tidak akan dibiarkan begitu saja, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana usia kita yang digunakan saat ini. Ini yang seharusnya menjadi renungan bagi kita semua. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah selalu berkata, mengingatkan kepada kita bahwa usia itu adalah kehidupan kita. Usia itu adalah gudang amal kita. Sejauh mana kita mengumpulkan amal itu? Apakah telah kita isi, telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Setiap sholat kadang-kadang kita yang menjadi favorit kita surat Al-Asr karena pendeknya wal asri, demi masa. Tapi kenapa dalam kehidupan kita ketika kita sholat sering baca, akan tetapi kenapa tidak sampai kepada hati kita? Kadang-kadang kita membacanya hanya di lisan, akan tetapi aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya justru jauh di dalam suatu kehidupan kita. Kita lebih cinta kepada kehidupan dunia, padahal kehidupan yang abadi tiada lain adalah kehidupan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nikmat itu 100 dan yang paling besar 99% Allah simpan buat ahli-ahli surga. Dan kenikmatan yang berada di dunia ini hanya 1% yang kita perebutkan. Akan tetapi kenapa kita lalai di dalam mempersiapkan untuk meraih kehidupan yang abadi ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyahya hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh di antara laki-laki dan perempuan dan dia mukmin, falyahya hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bin Khattab juga pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik menurut engkau wahai baginda Rasulullah?" Beliau menjawab, "Khairin nas, sebaik-baiknya manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu," yaitu orang-orang yang ketika diberi umur panjang akan tetapi umurnya digunakan di dalam keimanan, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat lembaran kehidupan kita. Sudahkah kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Jangan-jangan justru kita banyak kekurangannya. Kalau kita saat ini tahu, kita evaluasi muhasabah pada hari ini bahwa yang paling banyak amal buruknya, mari kita persiapkan karena bekal untuk menghadap Allah itu hanya dengan ketakwaan. Jangan sampai kita menyesal. Andaikan kita hijrah atau kita mudik, mungkin kekurangan bekal masih kita bisa cari, bisa kembali ke tempat kerjaan kita. Akan tetapi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berada di alam barzah, baru kita menyesal, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Hanya untuk apa? Untuk berbuat baik dan untuk berinfak. Itu yang akan kita minta kepada Allah. Tetapi apa kata Allah? Allah telah memberikan usia yang cukup dan yang cukup kepada kita semua. Maka oleh karena itu, mari kita buat dengan semangat amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bertanya lagi, wasarunas, lalu bagaimana orang-orang yang buruk? Orang-orang yang buruk yaitu tiada lain orang-orang mengtolak umur wasarunas, orang-orang yang diberi umur panjang akan tetapi tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dalam kehidupannya sebentar
Rasanya baru kemarin kita hidup ini. Tapi kalau kita rasakan semakin hari, ternyata tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil kita semakin dekat. Rambut kita sudah mulai banyak di kepala, kemudian di jenggot kita, itu adalah merupakan sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu tadinya tidak ada mati. Kemudian Allah hidupkan, Allah matikan kembali, dan Allah akan kita bangkitkan. Ini adalah merupakan kesempatan. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agar kita mencapai kehidupan yang indah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, berilah kabar gembira, wa basyiris sabirin alladzina, buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu dengan surga. Ini yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang kita ingin, rasanya ketika ditawari masuk surga, ingin masuk surga, akan tetapi kenapa kita lalai di dalam suatu kehidupan ini? Kita kalah dengan kehidupan dan selera dunia ini yang kadang-kadang membuat hanyut buat kita semua. Ini yang harus menjadi renungan buat kita semua. Sehingga Rasulullah SAW dalam ayat yang lain juga menjelaskan, man kana yaumul khairun min amsi fahuwa khair. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumul mislu amsi fahuwa maqbul, dan barang siapa yang hari ini sama nilainya dengan hari kemarin, kita termasuk orang-orang yang rugi. Dan wa man kana yaumul sarru min amsi fahuwa maqbul, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka kita adalah orang-orang yang celaka. Ini yang harus menjadi barometer buat kita semua. Maka oleh karena itu, di akhir bulan yang penuh barokah ini, mari kita amalkan dan mari kita niatkan, mari kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini harus lebih baik daripada kualitas ibadah kita harus lebih baik daripada dulu. Dan mari kita tingkatkan keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersenyum, ini yang kita harapkan. Tidak sedikit orang-orang yang ketika di dunia mereka tertawa dengan begitu semangatnya, akan tetapi kenapa ketika mereka meninggal justru membawa muka yang masam? Karena tatkala malaikat menggambarkan saat sakaratul maut, mereka takut, mereka merintih. Karena apa? Dilihatkannya kepada mereka yaitu gambaran neraka dengan api yang menggolak-golak. Gambaran dari Allah. Untuk apa? Agar kita berpikir, agar kita bahagia di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita selalu dalam hidup ini hiasi dengan ketaatan, dengan amal soleh, agar kita bahagia baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadiru ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.